wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Sehat kan? Oke, selamat datang di materi mata kuliah teknologi tepat guna. Dalam beberapa menit ke depan, kalian akan mengetahui tentang apa sih itu teknologi, tentang apa sih itu teknologi tepat guna, dan tentang apa sih itu teknologi pedesaan. Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, jadi kelompok kami terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Mia Dita Wulandari. Yang kedua ada rekan saya yang bernama Siti Solika. Dan ada rekan saya yang bernama Zulfi Wahyu Aulia. Dan ada rekan saya yang bernama Cahyani Ayu Wulandari. Dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Fikarul Mujtahidah. Oke teman-teman, langsung aja ya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang teknologi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, teknologi adalah sebuah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Seperti contoh, penciptaan roda yang telah membantu manusia dalam hal perjalanan. Perkembangan teknologi terbaru diantaranya seperti adanya mesin cetak, ada mesin cuci, ada mesin jahit, ada telepon, dan ada internet yang dapat memudahkan komunikasi antar manusia saat berinteraksi. Teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan sekitarnya dalam banyak cara. Dampak positif adanya teknologi yaitu dapat membantu pekerjaan manusia dan dapat membantu memperbaiki tatanan ekonomi. Materi selanjutnya adalah tentang teknologi tepat guna yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Siti Solika dan Zulfi Wahyu Aulia. Halo teman-teman, saya Siti Solika akan menjelaskan tentang teknologi tepat guna. Jadi, teknologi tepat guna yaitu suatu bentuk teknologi yang dapat melayani kebutuhan manusia dengan prinsip yang sederhana namun cukup handal dalam bekerja dengan harga yang relatif terjangkau. Perkembangan teknologi tepat guna sangat tergantung pada tingkat perkembangan masyarakat sehingga tidak stagnan. Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna ini sangat diperlukan karena dengan adanya instruksi teknologi tepat guna ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara sosial ekonomi dan mengolah sumber daya alam yang tersedia secara arif tanpa merusak lingkungan di sekitarnya. Jadi, tujuan dari dikehendakinya teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimalis dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya berimisi banyak limbah dan mencemari lingkungan. Dengan demikian, teknologi tepat guna memiliki kriteria yang dapat dikatakan sebagai teknologi tepat guna yaitu sebagai berikut. 1. Teknologi itu banyak mungkin mempergunakan sumber-sumber yang ada dalam suatu tempat. Yang kedua, apabila teknologi itu membantu memecahkan persoalan atau masalah yang sebenarnya dalam masyarakat, bukan teknologi yang hanya bersemayam di kepala perencananya. Dan yang terakhir adalah apabila teknologi itu sesuai dengan keadaan ekonomi sosial masyarakat setempat, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan dan pembuatan teknologi tepat guna dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa elemen di bawah ini ya. Yang pertama, ketersediaan sumber daya yang ada. Yang kedua, kemampuan pengguna. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku lokal. Yang keempat, kemudahan pembuatan dan perawatan. Yang kelima, kemudahan pengoperasian. Yang keenam, biaya pengoperasian dikaitkan dengan kemampuan pengguna.
Yang ketujuh, perbandingan produktivitas bila dibandingkan dengan alat atau teknologi yang digantikan. Selanjutnya, berkelanjutan teknologi yang diinstruksikan. Dan yang terakhir adalah rekayasa sosial terkait dengan instruksi peralatan. Saya Zulfi Wahyu Auliani B02219045. Ciri-ciri teknologi tepat guna. Dapat dikemukakan ciri-ciri ini cukup menggambarkan apa itu teknologi tepat guna. Yang pertama, perbaikan teknologi tradisional yang selama ini menjadi tulang punggung pertanian, industri, pengubahan energi, transportasi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di suatu tempat. Yang kedua, biaya investasi cukup rendah atau relatif murah. Yang ketiga, teknisi cukup sederhana dan mampu untuk dipelihara dan didukung oleh keterampilan masyarakat setempat. Yang keempat, masyarakat mengenal dan mampu mengatasi lingkungannya. Yang kelima, cara pendayagunaan sumber-sumber setempat termasuk sumber alam, energi, bahan secara lebih baik dan optimal. Yang terakhir, alat mandiri masyarakat dan mengurangi ketergantungan kepada pihak tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dari teknologi tepat guna. Manfaat dari teknologi tepat guna itu sendiri yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin hari makin meningkat. Tentu hal itu juga dibarengi dengan kemampuan masyarakat yang mampu mengoperasionalkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna tersebut dengan baik dan benar. Selain itu, teknologi tepat guna juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhannya, pemecah masalahnya, dan penambahan hasil produksi yang makin meningkat dari biasanya. Teknologi tersebut relatif mudah dipahami mekanismenya, mudah dipelihara, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi baru tidak akan membebani masyarakat baik ketidakmampuan skill maupun material. Selanjutnya adalah tentang teknologi pedesaan yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Cahyaning Ayu Wulandari dan Fikarul Mujtahida. Kepadanya disilahkan. Saya Cahyaning Ayu Wulandari akan melanjutkan mengenai teknologi pedesaan. Teknologi adalah alat, mesin, atau cara, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, dan lain sebagainya. Dan sekarang sedang maraknya teknologi yang mulai berkembang di berbagai daerah, terutama di pedesaan yang tertinggal. Alat-alat dari teknologi tepat guna diharapkan mampu menjadi jembatan antara teknologi tradisional dengan teknologi maju. Masyarakat di pedesaan diharapkan terbiasa dengan penggunaan teknologi tepat guna sehingga nantinya tidak akan kaget dengan adanya teknologi modern. Teknologi tepat guna di pedesaan dengan masyarakat pedesaan diharapkan menjadi masyarakat yang mengetahui teknologi. Tentu sangat banyak sekali teknologi tepat guna yang sudah beredar di pedesaan, mulai dari teknologi yang sederhana sehingga yang maju. Tentunya teknologi tersebut menyasar di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikarul Mujtahida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi yang ada di pedesaan. Di era yang modernisasi ini, perkembangan teknologi bukan hanya terjadi di perkotaan saja, melainkan sudah banyak berkembang di pedesaan. Dan masuknya teknologi di pedesaan ini merupakan bentuk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterima oleh masyarakat, di mana mereka sudah mampu mengembangkan teknologi serta memanfaatkannya dengan baik. Dan adapun bentuk dari perkembangan teknologi yang ada di pedesaan itu berupa penggunaan telepon seluler serta jaringan internet. Kita tahu bahwa di pedesaan sendiri kita tidak lagi kesusahan untuk mencari jaringan internet, karena dari pihak pemerintah sendiri mereka telah memfasilitasi dengan membangun beberapa tower-tower, di mana tower ini bertujuan untuk membantu masyarakat pedesaan untuk mencari jaringan internet atau jaringan seluler. Dan contoh lain dari adanya perkembangan teknologi di pedesaan ini, yakni dirasakan oleh para petani dalam menjual hasil panen mereka, di mana sebelum adanya internet masuk ke pedesaan,
mereka menjual hasil panen secara manual atau secara individu dengan individu lain. Sedangkan setelah masuknya internet, mereka dimudahkan dengan adanya aplikasi yang dibuat oleh pemerintah guna untuk menjual hasil panen mereka. Jadi mereka tidak lagi kesusahan untuk menjual hasil panen mereka gitu. Dan kita tahu bahwa teknologi itu sangat erat kaitannya dengan hubungan manusia, di mana kehidupan kita sendiri tidak akan lepas dari internet. Bahkan sampai saat ini kita bangun tidur pun kita itu menggunakan internet. Apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti berhubungan dengan jaringan khususnya jaringan internet gitu. Dan dari penjelasan saya tersebut dapat dijelaskan bahwa internet itu merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya di pedesaan. Karena pedesaan dapat dikatakan berkembang apabila teknologi tersebut juga berkembang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.